Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih-Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 6, kalian akan belajar bersama dengan Ustazah Devi. Nah, sebelum belajar, ingat ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi, siapkan buku catatan dan alat tulisnya dulu ya. Nah, untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah struktur untuk pembuatan suatu kalimat. Tenses itu bermacam-macam, ada 16 macam tenses. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang present continuous tense. Nah, apa itu present continuous tense, Ustazah? Present continuous tense adalah fungsinya adalah untuk menunjuk kegiatan atau tindakan yang sedang berlangsung ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Misalkan, Ustazah sedang duduk ketika menjelaskan sekarang. Nah, nanti bahasa Inggrisnya jadi Ustazah is sitting right now. Ustazah sedang duduk sekarang sambil menjelaskan kepada solih-solihah. Nah, untuk yang kedua, fungsinya yaitu untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi dengan singkat dan atau yang telah terjadi dalam rentang waktu yang lama. Misalkan, suatu pohon yang ditanam sebulan yang lalu. Pohonnya kan sedang bertumbuh. Sampai saat ini, pohon itu masih bertumbuh. Dalam rentang waktu 1 bulan itu yang bisa digunakan present continuous tense untuk menjelaskan kejadian pohon tersebut. The tree is growing. Pohonnya sedang bertumbuh. Dalam rentang waktu 1 bulan tersebut, pohonnya bertumbuh kan? Nah, begitu. Nah, untuk keterangan waktunya yang digunakan dalam present continuous tense adalah yang pertama yaitu now, yang kedua just now, yang ketiga right now, yang keempat still, yang kelima adalah at the moment. Karena present continuous tense digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga. Jadi keterangan waktunya yang digunakan adalah ini, ada 5 ini. Artinya adalah sekarang. Now itu artinya sekarang. Just now, right now. At the moment juga berarti sekarang. Kalau untuk still ini artinya masih. Berarti kan masih berlangsung saat itu. Nah, selanjutnya, bagaimana penggunaannya? Contoh penggunaan kalimat present continuous tense. Dina is studying English now. Nah, di sini kita coba lihat. Dina yang berwarna putih di sini adalah subjek. Is di sini yang berwarna kuning, ini adalah to be. Dilanjutkan dengan studying. Studying ini adalah kata kerja atau verb dalam bentuk ing. Nah, ditambahkan dengan objek. Objeknya di sini adalah English. Yang terakhir adalah adverb of time atau keterangan waktunya. Di sini kata keterangan waktunya adalah now. Dina is studying English now. Rumusnya subjek, ditambahkan to be, ditambahkan verb bentuk ing, lalu diikuti dengan adverb of time. Ini untuk kalimat yang positif. Selanjutnya adalah kalimat yang negatif. Ciri-ciri kalimat negatif adalah ada kata not. Not artinya tidak. Contohnya di sini adalah we are not playing kite right now. Kita tidak sedang bermain layang-layang sekarang. Rumusnya bagaimana? Nah, di depan ini ada we. We sebagai subjek. Diikuti dengan are. Are itu to be.
Nah, yang membedakan dengan yang positif tadi, di sini ada not. Peletakan not adalah di antara to be dan kata kerja, di antara to be dan verb ing. Jadi di sini we are not playing. Jadi setelah to be diikuti not, lalu verb ing-nya. Setelah verb baru ada objek. Di sini objeknya kite. Dilanjutkan dengan adverb of time atau keterangan waktunya. Di sini right now. Right now ya. Dan selanjutnya adalah untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, kita tarik to be-nya ke depan. Kalau yang positif dan negatif yang di depan adalah subjek, untuk kalimat tanya, yang di depan kalimat adalah to be. Nah, to be-nya ada di depan. Di sini to be-nya adalah are. Are diikuti dengan subjek. Subjeknya di sini adalah they. Lalu verb ing-nya di sini playing. Ini ada objek, lalu kata keterangan waktunya atau adverb of time. Are they playing kite right now? Nah, begitu. Nah, dari tadi Ustazah bilang ada to be, ada verb ing. Sebenarnya apa itu to be? Nah, to be itu adalah pasangannya subjek, seperti kata kerja, tapi yang dipasangkan dengan subjek. Nah, to be itu pemakaiannya tergantung dengan subjeknya, karena ada to be yang tunggal, juga ada yang jamak. Nah, di sini to be yang tunggal, mengikuti subjek tunggal. Subjek tunggal itu ada I, he, she, it. Ada I, artinya saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it ini untuk benda atau binatang. Sedangkan untuk yang bersubjek jamak, jamak itu ada you, kamu atau kalian, we, kita atau kami, dan they, mereka. Tunggal itu berarti pelakunya atau subjeknya adalah hanya satu orang saja. Sedangkan yang jamak itu lebih dari satu. Nah, untuk subjek I dipasangkan dengan to be am. Nah, I selalu dipasangkan dengan to be am. Karena kalau I itu tunggal, kecuali misalkan my friend and I berarti ada berapa orangnya? Ada dua, my friend dan I. Itu baru menggunakan to be yang jamak, karena orangnya lebih dari satu. To be yang selanjutnya yaitu adalah is, digunakan oleh he, she, dan it. Itu. He ini bisa berarti nama orang, misalkan Akmal is, Arif is, Rian is, gitu. Kalau she itu artinya yang perempuan, misalkan Belkis is, Anissa is, Aisyah is. Nah, itu menggunakan to be is. Kalau subjeknya hanya satu orang. It ini digunakan untuk benda atau binatang ya. Yang selanjutnya to be jamak itu adalah are, digunakan oleh you, we, dan they. Nah, to be-nya jamak. Misalkan di sini ada he, tadi Arif is. Misalkan Arif sedang bersama Rian. Arif and Rian jadi are, bukan pakai is lagi, melainkan menggunakan are. Jadi to be am dan to be is digunakan untuk subjek yang hanya satu. Sedangkan untuk are, subjeknya atau orangnya itu lebih dari satu. Nah, begitu ya. Selanjutnya,
Untuk pembentukan verb ing atau kata kerja yang berbentuk ing. Bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan saja. Contohnya seperti ini. Ada kata kerja cook. Verbnya ini cook. Ditambahi dengan ing jadi cooking. Nggak menambahkan saja ya. Selanjutnya ada kata eat. Ditambahkan dengan ing menjadi eating. Tinggal menambahkan ing saja. Mudah kan? Kalau study ditambah ing jadi studying. Nah, untuk yang selanjutnya ini pengecualian. Verb atau kata kerja yang berakhiran huruf e apabila ditambahkan dengan ing, e-nya jadi hilang. E-nya melebur jadi writing. Nah, di sini e-nya jadi hilang kan? Write ditambah ing jadi writing. E-nya hilang. Langsung ke tulisannya jadi reading. Gitu ya. Nah, segitu. Selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Soli-Soliha. Nah, untuk latihannya, Soli-Soliha bisa membuat 5 kalimat menggunakan present continuous tense. Selamat belajar. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.